Halo sahabat entrepreneur, jumpa lagi dengan saya Coach Yan Cecan. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Yuk, kita move on. Sebelum kita lanjut video ini, pastikan Anda sudah subscribe, dan kalau video ini bermanfaat, tolong kasih like, tuliskan komentar Anda, dan tolong di-share ya. Ceritanya begini. Dalam hidup, semua pernah mengalami kejadian yang baik atau tidak baik, enak atau tidak enak. Semua itu tergantung cara kita melihat, cara kita memandang. Apa yang kita rasakan, kita persepsikan, lalu timbullah rasa bahagia, rasa senang, rasa kecewa, rasa jengkel, rasa marah, dan sebagainya. Tentunya, saya juga pernah mengalaminya. Sebelum saya menceritakan tentang kejadian yang pernah saya alami, dan akhirnya membuat saya melakukan satu tindakan, saya move on dari pengalaman kejadian tersebut. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang menarik. Di sebuah halte bus, ada seorang kakek yang hendak menaiki bus. Jadi dia menapak pada tangga bus untuk mencapai bus itu dan masuk ke dalam. Namun pada saat dia mulai menapaki bus itu, salah satu sandalnya itu terjatuh. Namun dia melanjutkan langkahnya untuk masuk ke dalam bus. Singkat cerita, dia duduk dekat pinggir jendela dan sandalnya sudah ketinggalan karena bus ini sudah jalan. Dengan perlahan dia menunduk dan dia mengambil satu buah sandal lainnya. Kemudian dia melemparkannya keluar jendela. Seorang anak muda yang duduk di sampingnya itu cukup heran dan bertanya, "Kakek, kenapa Anda melemparkan yang satu lagi sandalnya?" Kemudian kakek itu menjawab, "Anak muda, satu sandal yang hilang dan satu sandal yang tersisa itu tidak akan berarti apapun buat saya ataupun bagi yang menemukan sandal itu. Namun jika sandal ini saya lempar keluar, berarti ada satu pasang. Jika ada orang lain yang menemukannya, maka itu akan berguna." Poinnya apa? Kadang kita mempertahankan sesuatu yang belum tentu ada manfaatnya untuk hidup kita. Kakek itu punya prinsip. Jika dia kehilangan sesuatu, Tuhan akan menggantikan sesuatu yang bisa lebih baik atau bahkan lebih dari apa yang dibayangkannya. Silakan Anda bisa simpulkan dari cerita itu. Kembali ke cerita apa yang saya alami. Pada saat itu saya sangat termotivasi, saya sangat semangat untuk membangun usaha. Jadi sejak saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya sebagai banker, saya bercita-cita untuk menjadi pengusaha. Nah, butuh waktu 2 tahun sampai akhirnya saya menginisiasikan sebuah usaha dan saya berpartner dengan seseorang yang saya sangat kagumi bahkan sampai hari ini. Singkat cerita, usaha itu mulai berjalan dan ada partner yang memiliki brand dari apa yang kami ambil itu karena sistemnya franchise. Dari kerjasama itu terjadilah pertumbuhan yang sangat signifikan. Outlet demi outlet kami buka, banyak murid yang bergabung dan tidak terasa 3 tahun itu berlangsung, outlet kami bisa ada di Jawa Tengah, bahkan kami mengakuisisi master franchise yang di Jawa Barat. Ada 14 outlet. Namun, ketika ada perbedaan prinsip dalam mengambil keputusan dan cara mengeksekusi, singkat cerita, akhirnya saya merasa apa yang sudah saya buat, apa yang ide saya sudah saya lahirkan, itu saya harus relakan. Saya keluar dari kerjasama itu. Memang awalnya terasa sakit sekali. Saya membutuhkan waktu 8 bulan untuk bisa move on.
Kenapa? Karena ya itu sekali lagi, saya merasa, saya berpersepsi bahwa oh ini tidak adil buat saya pada saat itu. Ini sesuatu yang menyakitkan karena saya yang punya ide, saya merealisasikan, saya didukung. Tapi keputusan akhirnya kenapa prinsipalnya yang punya brand malah memilih partner saya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa saat ini. Pada saat itu saya menilai bahwa seharusnya saya yang lebih berhak. Nah, sekali lagi, saya belajar banyak, butuh waktu 8 bulan untuk move on. Nah, puji Tuhan, ketika saya bisa merelakan apa yang seharusnya saya bisa relakan, Tuhan berikan satu proses lagi agar saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang saya rasa pada saat itu saya kehilangan. Tidak mudah memang. Tadi sudah saya ceritakan butuh waktu 8 bulan. Nah, singkat cerita, saya terus melakukan apa yang harus saya lakukan dengan membangun usaha, ada kegagalan, membangun usaha, ada kegagalan. Dan puji Tuhan, dari proses-proses itu, sebenarnya saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa pada saat 3 tahun itu saya bekerja sama dengan mentor saya. Saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang begitu saya sadarin, wah ini nilainya luar biasa, sangat berharga. Dan itu saya praktekkan dalam kehidupan keluarga kami, dalam urusan kami membangun usaha, dan puji Tuhan sampai hari ini usaha kami tumbuh dengan pesat, dan ilmu itu saya dapat dari kejadian yang pernah saya alami. Kadang-kadang satu peristiwa itu kalau kita memandang dari sisi negatif, maka kita akan dapat negatifnya. Kalau kita bisa legowo melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan bisa jadi itu hal yang positif. Yuk kita move on. Apapun kejadiannya. Saya tahu itu mungkin menyakitkan, tapi berdoalah, minta bimbingan dari Tuhan. Siapa tahu Anda punya titik balik untuk bangkit, berjuang, dan meraih sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah Anda kehilangan. Seperti cerita kakek tadi, kehilangan sandal itu tidak membuat hidupnya runtuh. Saya kehilangan satu bisnis menurut saya pada saat itu, yang saya bangga-banggakan, yang menjadi identitas saya. Tapi ketika saya merelakan, saat ini saya diberikan Tuhan beberapa bisnis, bahkan beberapa usaha yang kami kelola, dan itu membuat hidup kami lebih baik secara ekonomi, membuat keuangan kami lebih baik, dan kami bersyukur atas semua yang terjadi. Kami boleh dikuatkan dalam prosesnya, dan saat ini kami berkomitmen untuk bisa membagikan inspirasi ini. Yuk kita move on, stop untuk menyalahkan orang lain, tapi lihatlah ke dalam, refleksikan. Dari kejadian yang saya alami, tentu saya menganggap diri saya benar pada awalnya. Tetapi setelah saya refleksi, segala sesuatu yang menimpa hidup saya itu adalah tanggung jawab saya. Artinya saya berkontribusi, punya kesalahan di situ. Jangan menyalahkan orang lain, stop pada diri Anda, refleksi, ambil pelajarannya, perbaiki, dan kita mulai melakukan hal baru dengan tekun, maka kita akan sampai pada tujuan hidup kita. Apa yang ingin kita capai pasti berhasil jika kita menginginkannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan tekun. Saya yakin dan percaya siapapun Anda yang mendengarkan video ini, Anda akan mendapatkan manfaatnya. Ambil waktu untuk berdoa dan minta tuntunan dari Tuhan. Siapa tahu giliran Anda bisa menceritakan hal-hal positif, kisah sukses dalam kesempatan lainnya. Terima kasih. Saya Yance Chan, pastikan Anda subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih.